Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Kenalkan, nama saya Budi. Saya mau coba-coba review alat berat. Ini yang pertama akan kita review adalah kren. Tapi kedepannya channel ini mungkin ya bisa jadi akan review nggak cuma alat berat, mungkin mobil atau tempat wisata atau ya semua hal-hal yang menarik lah. Oke, ini langsung aja. Alat berat yang pertama kita review adalah kren XCMG 25 ton truck mounted, atau kalau di Indonesia lebih sering disebut mobile crane. Check it out. Oke, ini dia unitnya. Kren XCMG 25 ton buatan Cina. Ini posisinya sekarang kebetulan kerennya dalam keadaan siap operasi ya, untuk dioperasikan. Jadi ini kita review eksteriornya dulu. Nah, ini nama perusahaannya. Ini sekarang unitnya ada di Brunei Darussalam. Oke. Berat kendaraan ini totalnya adalah 22,3 ton. Untuk berat keseluruhannya adalah 22,4 ton. Lalu ada pertanyaan, pasti akan ada pertanyaan, loh ini cuma 24 ton atau 23 ton, kenapa dia bisa angkat sampai 25 ton? Nah, untuk setiap kren rata-rata akan seperti itu, karena beban yang diangkat, seandainya dia mengangkat 25 ton, maka bebannya itu sendiri yang akan menjadi counterweight-nya. Itu penjelasan singkatnya sajalah seperti itu. Dari segi model, ini kalau saya bilang ini model lama lah. Ini keluaran 2017 akhir. Untuk eksteriornya ya dia seperti ini. Ini kalau mau kita buat perbandingan, kita compare, ini sama dengan model kren Sani 25 ton yang lama. Untuk eksterior dia biasa aja. Oke, sekarang kita tunjukin bagian-bagiannya. Ini adalah outrigger. Batang ini adalah outrigger. Yang ini ya, ini outrigger. Sedangkan yang ini adalah jack. Untuk mengoperasikannya, di sini ada handle. Nah, tapi kalau dia kren Cina, dia nggak sama seperti kren Jepang sistem susunannya ya, susunan handle untuk outrigger. Kalau kren Cina, ini kanan depan dan ini kanan belakang. Jadi dia dilompat satu, dua, tiga, dari satu langsung ke tiga. Nah, itu untuk sisi kanan. Ini untuk sisi sebelah kiri, outrigger dan jack. Dan ini untuk jack depan. Jack depan itu ada di sana tuh, bawah kabin pengemudi. Oke, untuk pengoperasiannya, untuk kita keluarkan outrigger, ini outrigger, untuk kita keluarkan ini, tarik handle ke atas, lalu ini di sini pengaturnya lah kita bilang ya, seperti main handle-nya. Ini tinggal ditekan ke bawah. Sekarang saya nggak boleh tekan karena apa? Karena udah posisi ngejack. Setelah outriggernya keluar semua, netralkan handle, tekan ke bawah, ini ditekan, itu untuk keluarkan jack. Ini jacknya ya. Nah, begitu juga urutan
semuanya. Semua ini urutannya seperti itu. Tapi kalau untuk jack depan, cukup turunkan saja seperti ini, lalu tekan ini. Untuk dia retract, itu tadi namanya extend ya. Untuk dia retract, pertama-tama kalau tadi kita extend, kita kan keluarkan outrigger yang pertama. Outrigger dulu kita keluarkan. Nah, kalau retract, jack dulu, baru jack dulu kita masukkan. Setelah itu ini dinaikkan ke atas. Setelah itu netralkan. Setelah dia full retract, netralkan. Untuk masukkan outrigger, ini ditarik ke atas dan handle ini ditarik ke atas. Nah, seperti itu. Simple. Tapi kalau dia keren kato, kalau kato lah ya, keren-keren Jepang lah ya. Outriggernya kalau untuk sisi kanan dia langsung dua seperti ini. Sisinya sama. Ini untuk yang kanan, ini untuk yang kiri. Nah, lebih kurang seperti ini. Oke. Ini disebut counterweight. Ini bukan apa ya, bukan ngajarin. Ini ya hanya sekedar berbagi informasi dengan kamu, kawan-kawan yang mungkin kerjanya nggak di dunia proyek. Jadi biar nanti suatu hari kalau jalan kemana, ke proyek mana gitu kan, jadi nggak ditipu-tipu sama operator kerennya. Itu tadi sedikit ringkasan tentang eksterior. Sekarang kita masuk ke kabin driver. Oke. Untuk kabin driver ini sama aja ya, biasa aja lah menurut saya, nggak ada yang istimewa. Dia sudah pakai dari apa dulu ya kita? Oke, dari sini. Untuk di dashboard dia ada ini takometer untuk menginformasikan RPM, putaran mesin. Di sini untuk angin yang normal untuk bisa berjalan itu bisa untuk mengoperasikan mulai dari keren berjalan sampai bisa operasi itu sekitar 6. Anginnya minimal harus 6 MPa. Terus ini untuk melihat oil pressure gauge. Terus ini untuk suhu. Ini bahan bakar. Ini untuk lihat pengecasan baterai. Ini speedometer. Oke, kemudian di sini ada 2 tombol ya. Ini tes, maksudnya kalau lagi pengecekan atau ada kerusakan, biasanya ini untuk melihat di bagian mana yang rusak. Nah, begitu. Kalau yang ini, kalau biasa kita bilang engine kill stop lah. Di sini untuk matikan engine boleh, tapi untuk langsung dari macam seperti ini, kunci kontak ini pun boleh. Kemudian, oke. Di sini dia pakai ABS. Sistem pengeremannya sudah pakai ABS. Ini untuk ABS. Ini untuk 4 wheel atau biasa kita bilang double gardang. Ini hazard. Ini untuk air conditioner. Ini untuk lampu rotary. Ini bisa untuk fog lamp ya, untuk fog lamp. Dan yang ini untuk lampu indikator. Jadi kalau kita nggak malam tapi jalan keadaannya seperti gelap dan kita susah melihat indikator-indikator ini, nah ini bisa kita nyalakan, dia hidup. Nah, seperti itu. Terus di sini ini pengatur suhu untuk air conditioner. Ini untuk on off. Ini untuk on off suhunya. Lalu di sini pengatur arah semburan. Dia juga sudah ada di fogger ya. Oke, kemudian yang berbeda dari yang berbeda dari truk lah, truk biasanya. Di sini ini tombol ini adalah PTO.
Apa itu PTO? PTO adalah power take off. Jadi ketika kita masukkan PTO, artinya kemampuan kendaraan ini untuk berjalan ditutup dan fungsinya digantikan untuk operasional kren. Jadi untuk masukkan PTO, kalau kren-kren Cina itu biasanya dia harus masuk gear, harus masuk, kalau di Indonesia kita bilang harus masuk persneling. Injak kopling, masukkan gearnya. Biasanya saya pakai gear 3. Ini sebenarnya 1 2 3 4 boleh dipakai. Gear 1 kamu kerja lebih slow, gear 2 begitu juga, gear 3 ya agak lumayan lah, laju lah, boleh dibilang cepat lah. Tapi kalau untuk erection saya sarani gear 1 atau gear 2. Jadi mainnya lebih slow, dia lebih smooth. Setelah ini kamu tarik, masukkan gear 3. Lalu ini tuas ditarik. Oke, kita contohin ya. Sebentar ya. Oke, ini dalam keadaan netral ya. Lalu injak clutch atau kopling. Persneling tarik ke posisi gear 3. Lalu tarik PTO. Nah, nanti dia akan terasa itu perubahan suara mesin. Dan di sini maaf ya kurang nampak. Di sini dia akan menunjukkan indikator bahwasannya PTO itu sudah on. Nah, jadi kalau kamu sudah masukkan gear, kamu mau operasikan kren, hati-hati jangan lupa untuk tarik tombol PTO-nya. Kalau yang ini, oh ya maaf tadi saya lupa, kalau yang ini handbrake ya, handbrake. Untuk transmisi ya, dia 8 percepatan. Tapi 8 itu kalau pakai high low. Jadi ini transmisi dia sistemnya pakai high low. Low-nya 4 sampai gear 4, high-nya sampai gear 8. Artinya di sini ada tuas. Kalau dia ditarik ke atas, tapi tekan clutch, tekan kopling. Nah, ini dia jadi high. Nanti kita bisa dengar bunyi dari belakang kalau high-nya sudah masuk. Ini untuk posisi low. Jadi kalau mau masuk, ini kan cuma sampai 4. Jadi kalau mau masuk 5 atau 6, tekan posisi high. Terus nah, ini jadi posisi 6 high. Terus apa lagi ya? Nah, tapi kalau untuk masuk PTO yang ini, dia harus di posisi low. Oke, itu aja kalau untuk transmisinya. Oke, itu tadi dari sisi pengemudi ya, cabin depan ya. Untuk sisi pengemudi ada itu saja, nggak ada ya, biasa aja lah. Tapi di sini ini ada APAR untuk pemadam kebakaran, fire extinguisher. Oke, untuk di sebelah kiri, cabin sebelah kiri. Oke, sebentar saya kasih lihat ya. Nah, untuk cabin sebelah kiri ini ya, masih di bagian dashboardnya. Oke. Di sini ada tempat fuse box, juga relay. Jadi di sini dia kasih tahu ada untuk informationnya lah, untuk penandanya lah. Ada key switch, ECU, ada instrumen macam-macam. Di sini semua dia kontrolnya. Dan ini relaynya. Kalau ini tadi fuse-nya, bagian fuse, yang ini relay. Salah satu kekurangan ini atau kelemahannya yang sering rusak lah, itu relay untuk ini lampu hazard beserta lampu sign. Jadi dia satu paket ya. Di ini relay untuk lampu hazard sama lampu sign. Ini beberapa kren XCMJ yang saya pakai, rata-rata penyakit yang paling sering muncul ini. Tapi ya nggak semua, cuman
ya ini termasuk bisa dibilang rentan kena gitu. Kalau ini untuk sistem elektriknya nggak tahu ini apa namanya. Oke kawan-kawan, itu tadi review eksterior dan interior untuk kabin depan. Lalu oke, sekarang kita pergi ke kabin belakang, kabin untuk operasionalnya. Oke, kita ke sana ya. Oke, ini kabin untuk operasional. Ini sekarang panjang boom yang keluar adalah 37 meter. Kren ini total extend boomnya itu boleh sampai 39,5 meter. Itu untuk main boom saja ya, dari boom 1 sampai boom 4. Oke, kita udah masuk di kabin untuk operasional, kabin operator atau kabin belakang. Di sini saya mau jelasin apa ya. Tapi maaf ya, ini kerennya agak kotor dikit karena baru diambil dari tempat lain jadi belum sempat dicuci. Oke, kita review mulai dari pengoperasiannya setelah kita mengaktifkan PTO yang di kabin depan. Oke ya, begitu kamu masuk ke dalam, kamu akan disuguhkan dengan pemandangan seperti ini. Oke, ini layar indikator penunjuk kerja atau kemampuan kren lah, kemampuan daya angkat kren pun ada di sini. Di sini indikator-indikator untuk pemberitahunya. Ini handle kanan, dia ini joystick. Handle kanan berfungsi untuk boom up, boom down, dan main hook atau blok besar. Jadi kalau kamu mau boom up, kamu tarik ke kiri, kamu geser ke kiri, atau kalau mau boom down, geser ke kanan. Untuk up wire, hoist up, itu tarik main block ya, untuk main hook ya, boleh ini ditarik ke belakang. Untuk menurunkan lower hoist untuk main hook itu boleh disorong macamnya, ditolak maju. Lalu ini handle yang kiri, joystick juga. Dia kalau untuk ini di sini berfungsi sebagai swing kanan atau putar lah. Kalau bahasa sebenarnya itu slewing, cuma karena di dunia proyek cari gampang aja swing nah, gitu. Kalau swing itu kan apa ya, lebih ke ayunan sebenarnya. Untuk kamu swing, kamu mau swing kanan kamu geser kanan, swing kiri kamu geser kiri. Untuk auxiliary itu ya, itu hub kecil itu, nampak ya, itu auxiliary namanya, untuk blok kecil. Kamu mau kasih turun, kamu tekan tolak maju. Mau kasih naik, tarik ke belakang. Oke, tadi ini handle sebelah kanan ya, saya lupa, maaf. Ini juga berfungsi sebagai untuk extend boom, extend dan retract boom, atau teleskop, extend teleskop. Caranya gimana? Padahal tadi ini kan joystick cuma untuk dua, boom up sama boom down sama main hook. Nah, untuk kamu bisa mengoperasikannya, memfungsikannya menjadi boom extend atau boom retract, kamu cukup tekan ini button yang ini atau tombol yang sebelah kanan ini. Atau kalau kamu tidak mau itu, kamu boleh tekan ini. Nah, ini ya, tombol yang ini. Oke, ini kalau gini, nanti dia di situ akan lihat, menunjukkan di indikator. Oke, saya kasih contoh ya. Sekarang kita start dulu untuk di kabin belakang.
Ini kunci kontaknya. Oke. Ketika kamu switch dia on, kamu akan terasa putaran mesinnya itu akan ada seperti tambahan gitu. Untuk di sini juga ada air conditioner ya. Alhamdulillah ini masih bagus. Oke. Tunggu sampai dia benar-benar ready. Oke, ini sudah ready. Di sini ada tanda checklist atau tanda centang. Ini kamu okekan saja. Oke, penampakannya akan seperti ini. Di sini dia memberi bacaan mulai dari ini biasanya dipakai kode dari perusahaan pembuat lah. Jadi kalau 4031 ini sekarang keadaannya seperti ini. Dia pakai auxiliary, pakai main block, lebih kurang begitulah ya. Lalu di sini ini ada gambar block, ada gambar hook, terus ada 4. Artinya main hooknya itu sekarang menggunakan ripping 4, atau orang lain biasa bilang part line, 4 part line. Saya kasih lihat, nah itu tuh jauh di sana, maklum aja 37 meter. Sorry ya kurang terang ya, nanti saya kasih tunjuk. Terus ini di sini ada full outrigger, artinya outrigger tadi itu keluar semuanya. Dia keluar secara penuh, tidak setengah, tidak mid atau tidak sedikit, tapi full. Karena kalau untuk kerja kita angkat beban berat ya memang dianjurkan selalu keluarkan outrigger itu full. Ya walau nanti di proyek kadang kita jumpa yang koboi-koboi lah. Lalu ini ada 5. Ini artinya jack nomor 5. Ini yang paling depan, yang tadi di bawah cabin. Di sini ada 360 derajat working, artinya dia boleh bekerja untuk putaran 360 derajat. Oke, seperti itu. Lalu di sini ini apa kita bilangnya? Katakanlah ini load cell atau penunjuk utilization. Jadi seandainya sekarang kamu punya kemampuan kren 1 ton 75, 1.75. Terus kamu angkat barang 1 ton 200. Nah, nanti dia di sini akan naik. Di sini dia akan menunjukkan utilization namanya. Di sini ada penunjuk ini panjang boom. Kelihatan ya? Ini panjang boom. Ini boom angle, degree-nya untuk boom. Ini boom tip high. Ketinggian artinya ujung boom itu dari ujung boom sampai ke tanah artinya 31 meter. Itu biasa disebut boom tip high. Kalau yang ini radius ya 22.3 meter. Ini semua akan bisa berubah tergantung gimana kamu settingnya, gimana keperluan kamu untuk bekerja. Ini radiusnya. Oke. Yang ini adalah kemampuan angkat kren. Jadi kerennya mampu angkat 1.75, atau nanti berapa dia angkat di hook, dia akan di sini nunjukin actualnya, actual loadnya di sini. Ini disebut kemampuannya. Oke, di sini ada tanda kunci seperti ini ya. Ini untuk setting. Settingnya ini tinggal pilih. Ini untuk setting sistem. Ini diagnosis. Diagnosis itu kerusakannya apa. Tapi kalau biasa kalau ini kamu tinggal geser pakai ini tombol yang ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau diagnosis apa, ini ada yang harus pakai password dari pabrik pembuatnya. Ya ini udah dari kalau kita pakai kren, kita dari belilah dia akan sudah setting untuk bisa kerja, nggak ada yang macam-macam lah. Kita balik. Oke ya. Ini kan sekarang
maksimum loadnya dia menunjukkan pakai blok kecil. Gimana untuk merubah ketika kita akan kerja pakai main hook? Kita tekan ini OM, tekan oke. Lalu nah ini kan tadi 4 ya, nah ini dia ripping 4, ini main hook. Lalu kita tekan lagi OM, di sini dia tunjukin OM, kita tekan sekali lagi. Nah kita pilih, ada untuk pilihnya ini ya, ini 2 ini saja. Ini sekarang main boom, fix jib itu kalau dia pakai fly jib atau laughing jib lah, fly jib lah. Kalau laughing jib itu yang jibnya bisa main, kalau ini kan cuma gitu aja, statis, jadi namanya fly jib. Ini runner artinya sekarang ini posisinya pakai blok kecil. Oke ya, kita pilih runner umpama ya, enter, oke. Lalu kembali. Nah ini dia masih pakai hook kecil. Oke, tadi kita mau rubah ke blok besar ya, tekan OM, jadi seperti ini ya. Nah di sini dia akan nunjukin runner, tekan OM sekali lagi, oke. Nah di sini dia akan nunjukin main boom. Kalau kita mau pakai main boom, itu artinya kita pakai main hook. Ini sudah oke, rippingnya memang 4. Tekan enter, dia akan tanya confirm to use main boom OM, oke. Nah lalu kita kembali. Nah di sini dia akan kasih tahu main boom OM, kita kembali. Nah di sini tampilannya sudah berubah ya. Tadi kan 1.75, di sini sekarang jadi 1.89. Kok perubahannya tidak signifikan, tidak begitu besar untuk kemampuan loadnya? Iya, karena boomnya sudah terlalu panjang. Jadi kan nggak mungkin kalau kita kerja itu pakai boom panjang, angkat yang beban yang berat-berat itu kan nggak mungkin juga. Udah gitu, karena akan beresiko besar lah. Jadi di sini juga udah ada kemampuan dia untuk menghitung, dan dia pakai sistem cut off. Selagi kita tidak bypass, maka cut off-nya itu akan tetap berfungsi seperti itu. Oke, kalau tadi itu tentang LMI. LMI itu load moment indicator. Biasa ada juga yang bilang load cell, atau orang-orang di proyek gampangnya bilang monitor lah, indikator lah, seperti itu. Sekarang saya akan tunjukkan button atau switch atau tombol-tombol yang ada di cabin operator ini untuk pengoperasian apa-apa aja. Oke, nanti langsung kita jelaskan. Nah ini bagian yang ada di sisi kiri operator ya. Jadi ini semua tahu lah ya, kalau sudah ada gambar trompet dia pasti untuk horn. Kita tes. Nah itu untuk horn. Ini lingkaran yang ada tanda panah ini artinya untuk PTO, power take off, untuk di cabin operator, cabin belakang. Tadi kan kita sudah masukkan PTO, sudah on kan PTO yang dari depan. Nah untuk memfungsikan atau mengoperasikan kren ini juga harus meng-on-kan PTO yang ada di cabin ini. Lalu ini swing lock atau lock swing atau brake swing. Ini untuk bypass drum. Biasanya dipakai untuk bypass drum. Jadi kalau perusahaan itu kan ada ketentuannya, dia berapa lilitan yang tersisa di drum untuk wayar. Yang di drum untuk wayar itu, sorry, nah itu drum untuk wayar. Setiap perusahaan itu dia punya ketentuan berapa lilitan terakhir yang paling bawah yang bisa
keluar. Nah, jadi kalau seperti kita umpama nih udah 3 lilitan, tapi kita mau kasih habis, kita mau keluarkan wire, seperti contohnya kita mau ganti wire, ini boleh ditekan. Ini itulah untuk fungsi dari tombol ini. Ini lampu emergency atau apa ya, rotary kali ini, tapi nggak pernah difungsikan sih. Ini bypass, ini tombol bypass untuk kerja. Artinya bypass itu seperti ini, atau ada yang bilang juga release. Kita punya kren kapasitas 3 ton, angkat barang 3,5 ton. Artinya kemampuannya kan kurang setengah ton kekurangan kapasitasnya. Nah, tapi kita yakin kren ini masih mampu dalam kapasitas 3 ton. Kita yakin masih mampu mengangkat 3,5 ton. Kamu boleh tekan tombol ini, tapi dia langsung balik ya. Nah, ini untuk safety lah. Tekan tombol ini untuk mengangkat beban lebih. Tapi anjuran saya, kalau kamu angkat barang pakai bypass sudah overload, jangan terlalu tinggi lah. Jadi kalau ada apa-apa hal yang tidak diinginkan, kita punya backup egg untuk langsung menurunkan loadnya. Jadi kren itu nggak sempat sampai terbalik atau terangkat seperti itu. Lalu ini tombol ini lampu, ini untuk lampu malam lah. Nah, ini di sini ada gambar outrigger dan jack, dan di situ ada tulisan setengah. Artinya kalau kamu keluarkan outrigger tidak full, kita katakanlah keluar middle saja, setengah saja, supaya kren ini berfungsi tetap optimal, dia tetap bisa menggunakan cut off berjalan, dia langsung off apabila overload, kamu boleh tekan ini. Nah, nanti di monitor dia akan nampak perubahan loadnya, kemampuan loadnya begitu. Ini untuk air conditioner. Ini nggak tahu nih tombol apa ini, mungkin untuk additional aja ini kali ya, karena ini ada tulisan Cinanya sih. Nah, kalau ini sudah modifikasi. Jadi tadinya ini tombol ini berada di sini. Jadi sekarang ini udah dimatikan karena mungkin ada switchnya yang nggak bagus. Jadi dimodifikasi, bypassnya itu pindah ke sini seperti itu. Lalu untuk tombol yang bagian yang sebelah kanan sisi operator ya. Ini tadi kunci kontaknya untuk kabin belakang. Oke, kita mulai. Di sini ada tombol atau button. Ini bisa dikatakan sebagai changeover. Changeover itu untuk seperti ini ya. Ini kalau dia posisi on seperti ini, artinya dia untuk keluarkan teleskop yang kecil. Kalau kita off, dia untuk yang besar saja. Nanti di indikator dia akan menunjukkan contoh seperti ini. Nah, yang ini ya, yang ini. Ini sekarang pakai untuk teleskop kecil, kita pindah ke teleskop besar atau boom besar. Nah, maka dia yang kecil akan mati. Seperti itu. Terus ini tombol untuk cooling fan untuk hidrolik. Lalu ini untuk pendingin hidrolik. Yang ini changeover untuk antara boom dengan teleskop. Tadi kan saya bilang handle yang ini bisa untuk boom up, boom down, dan juga extend atau retract teleskop. Nah, disinilah dia exchange-nya. Jadi kalau kita tukar, ini sekarang dia untuk boom ya, dalam posisi seperti ini, dia untuk memfungsikan boom. Tapi kalau kita tekan seperti ini, nah maka dia
akan berpindah ke sini. Dari tadi di sini, sekarang berpindah ke sini. Artinya dia ready difungsikan untuk teleskop, extend atau retract. Contohnya seperti ini ya. Nah, dia akan berpindah, akan memberitahu kita. Oke, selanjutnya ini lampu kerja, biasa dipakai kalau malam lah, penanda bahwasannya kita bekerja. Ini lampu untuk lampu kerja. Itu nampak tuh yang hitam tuh sama yang ini ya. Nah, terus di sini ada tombol tulisannya angka 5 bergambar outrigger atau jack. Artinya begini, seandainya outrigger semua keluar full 4-4-nya, tapi tombol ini tidak kita tekan, maka kita tidak akan bisa bekerja pada radius working 360 derajat. Nah, seperti itu. Kita bisa angkat barang, tetap bisa angkat, tapi berada pada radius tepi, kanan, kiri, belakang. Ke arah depan itu kita udah nggak bisa kalau ini nggak ditekan. Nah, fungsinya untuk itu. Walaupun sebenarnya di sana outriggernya atau jacknya kita keluarkan, tapi ini tidak kita tekan, yaitu tadi dia tidak berfungsi untuk radius depan atau over front, istilah di kerennya itu. Terus ini wiper untuk air, semburan air. Ini wiper atas, wiper ini. Lalu yang ini untuk wiper depan. Oke, sebelum terlupa, ini kan tadi tombol PTO ya. Untuk kita bekerja, ini harus di on. Kalau ini on, maka lampu di sini akan menyala. Ini dia indikator untuk PTO. Lalu ini brake swing, kita on, kita buka, artinya sudah boleh untuk swing. Maka lampu di sini akan menyala. Nah, ini indikator lemnya ya. Terus ini menandakan dia hidup. Ini untuk hidrolik. Nah, ini tadi yang untuk overfront, apabila kita kerja di posisi depan kren. Nah, ini untuk oli. Ini mungkin ini sudah rusak mungkin. Ini tadi untuk limit switchnya drum. Ini untuk jack. Nah, ini yang setengah tadi, outrigger yang setengah. Ini indikator untuk jack depan. Oke, itu aja. Oh ya, nah ini kan ini ada 3 tombol nih. Yang ini, yang merah ini untuk horn atau klakson. Yang ini nggak ada fungsinya sih, dibuat apa-apa juga nggak bisa. Ini untuk itu tadi, kalau kamu nggak mau tekan button ini untuk extend atau retract bomb, kamu boleh tekan ini dengan posisi handle ke kanan untuk extend, ke kiri retract. Dan yang ini, tombol yang ini untuk horn juga. Dan yang ini bisa penggantinya swing brake. Jadi kalau ini nggak kamu on ya, nggak kita tekan ya, kita matikan. Nah, dia nggak bisa swing. Tapi kalau ini ditekan, nah maka dia tetap bisa swing, atau istilahnya slide itu. Lalu oke, kalau kamu nggak mau PTO ini on, kamu nggak mau pakai PTO yang ini on, kita off ya, off. Kamu boleh pakai PTO yang
di handle ini. Nah, ini ada PTO. Kita coba. Nah, ini saya coba swing ya. Nah, maka dia akan swing, tetap berfungsi walaupun PTO dimatikan. Tapi kalau itu nggak ditekan, yang di handle, ya dia nggak berfungsi karena semua PTO di off seperti itu.